Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Tawarik, dan kita akan melanjutkan satu kali lagi tema mengenai Raja Yoas. Ini ada di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-23, 24 ya. Karena ini menarik sekali cerita mengenai Raja Yoas ini. Dia ini diselamatkanlah hidupnya. Kita tahu ceritanya Atalia itu ada cucu Omri. Omri itu Raja Israel yang melahirkan Ahab. Bapaknya Ahab itu si Omri ini. Dan kita tahu Ahab ini istrinya si Izabel, yang itu anak Raja Sidon ya. Jadi bawa Baal, Asitoret, dewa-dewa. Mereka itu membuat Israel, kerajaan utara itu menjadi penyembah berhala ya. Jadi si Atalia ini setelah anaknya mati, dia yang memerintah, bahkan dia membunuh ya seluruh keturunan Raja Yehuda, hampir punah itu sebenarnya keturunan Daud ya, dibunuh oleh Atalia ini ya. Tapi ada seorang namanya di sini Yosabat ini. Yosabat itu saudara perempuan dari bapaknya Yoas, Ahasia bapaknya itu. Jadi Yoas itu kalau orang Batak manggilnya itu Namboru ya, itoknya dari bapaknya, itu dekat hubungan itu ya. Nah si Namborunya ini kawin sama imam namanya Yoyada. Dia ini yang menyelamatkan si Yoas ini daripada pembunuhan oleh Atalia ini ya. Umurnya masih bayi ya, diselamatkan dan dipelihara selama 7 tahun. Nah, setelah itu Yoyada melakukan gerakan. Mulai dari bait suci, gerakan itu luar biasa. Ya, orang Lewi pun dipakai dikasih di sini ayat 9, lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak ya, utar-utar, perisai-perisai punya Raja Daud ya. Jadi ini dikatakan di ayat 7, dalam pada orang-orang Lewi harus mengelilingi raja dan masing-masing dengan senjatanya di tangan. Jadi pergerakannya Imam Yoyada ini melalui bait suci, bahkan orang Lewi pun harus pegang senjata. Karena Atalia memerintah negeri ya. Kemudian Atalia itu dibunuh. Nah, Yoas ini dijagalah. Dibesarkan, katakanlah dididik ya oleh imam kepala ini namanya Yoyada ini, yang istrinya itu adalah, jadi kalau itu kalau tante itu ya. Kalau orang Batak gampang, Namboru itunya. Berarti si Yoyada ini amang borunya. Dia yang mendidik, yang memberikan hukum Tuhan ya kepada si Yoas ini. Bahkan diurapi, dijadikan dari bait suci bergerak kepada istana. Yoas ini memiliki tahta lah ya, tahta Daud. Dan Imam Yoyada ini melakukan itu karena dia bilang, kita harus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa anak-anak raja itu, raja-raja Yehuda itu haruslah keturunan Daud ya. Jadi memerintahlah ini Raja Yoas ya. Yoas ini melakukan perbuatan baik, memperbaiki bait suci ya, yang mana yang rusak-rusak karena Atalia itu udah bikin rusak itu. Jadi dia kumpulin uang dari seluruh Yehuda ya, bangun. Tapi ketika Imam Yoyada mati, nah ini dia. Ini yang kita mulai tema ini. Ayat 15 ya, pasal 24. Imam Yoyada ini menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Perhatikan di sini ya, ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatannya yang baik untuk Yahweh maupun untuk bait suci. Termasuk dalam untuk keturunan dinasti Daud itu. Sebaliknya, ini cerita Yoas ini berikutnya ini, ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah. Ini menyembah ini, kalau istilah Ibrani sakah ini sebenarnya to bow down, itu memberi pengaruh yang kuat terhadap Yoas. Karena kalau ada orang datang menyembah dia, seolah-olah kayak ini kesombongannya bangkit gitu ya. Nah memang si Yoas ini sombong ya. Makanya dia bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang, kalau lebih tepat bahasanya bukan menyembah, menjilat. Ini lebih tepat ya. Ya, orang-orang yang bisa dijilat
dan dipengaruhi, itu pasti ada kesombongan dalam dirinya itu. Yoas itu punya begitu. Ketika pemimpin-pemimpin Yehuda yang penyembah berhala ini semua ini ya, dia menjilat, katakanlah ya, menjilat raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Raja Yoas nggak dengar, ya Imam Yoyadanya meninggal, ya. Dikasih ada hukum Tuhan, nggak juga, itu kan pengaruh dari luar raja itu. Jadi dalam hatinya si Yoas ini ada yang nggak beres, ya. Kok dia bisa dijilat? Ya, karena orang-orang yang bisa dijilat itu atau yang menjilat, nah itu sama aja itu. Sama aja itu, ya. Dijilat dan menjilat ya. Nah ini parah ini. Ya biasanya itu soalnya tuh uang dan jabatan tuh biasanya kalau dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi begitu. Kemudian Yoas mendengarkan nih para pemimpin Yehuda, dia langsung bangun tiang-tiang berhala, patung-patung berhala. Itu ya kadang-kadang kok bisa begitu ya. Kadang-kadang kita berpikir Yoas itu raja nggak ada apanya ya, bisa gampang sekali berubah begitu. Padahal dia dari kecil, dari bayi itu dididik oleh Yosabat dan Imam Yoyada ini yang adalah amang buru dan lemburunya ini. Pelihara dia di situ, dibesarkan umur 7 tahun, dijadikan raja, dididik, kasih firman Tuhan apa semuanya. Begitu Yoyadanya mati, Yoas begitu muda dipengaruhi oleh para pemimpin Yehuda dan akhirnya nyembah berhala Yoas. Bukan hanya itu, imam-imam Tuhan mengutus nabi-nabi, ayat 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan kembali. Bahkan ini ada roh Tuhan itu menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Itu saudara dekat sekali itu ya. Anak Imam Yoyada sendiri yang namanya Zakaria ini bernubuat dia menegur lah ya. Beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan? Nggak taunya itu Yoas membuat persepakatan dan atas perintah raja dibilang di sini mereka melontari Zakaria ini anak Imam Yoyada ini dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Dan waktu matinya si Zakaria ini anak Yoyada, dia bilang begini, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Betul. Dalam waktu singkat saja pada pergantian tahun dikatakan tentara Aram maju. Dan semua pemimpin Yehuda itu yang menyembah raja, menjilat raja ini, mati dibunuh oleh tentara Aram. Ya. Kemudian Yoas pun ditinggalkan dalam keadaan yang luka-luka parah begitu ya. Sudah luka parah si Yoas ini, pegawainya merancangkan bahkan membunuh Yoas itu, ya. Karena darah anak Imam Yoyada itu. Jadi pegawai-pegawai itu ada yang berpihak kan kepada Zakaria itu, anak Imam Yoyada, dia bunuh Yoas ya. Dan ketika Yoas mati dikuburkan, dia memang dikuburkan di kota Daud. Tetapi ayat 25 nih, tidak di pekuburan raja-raja. Ini soal kuburan ini penting sekali di zaman ya, dalam konteks perjanjian lama kuburan itu penting ya. Kuburan kota Hebron itu dicilah tempat Abraham, Sarah ya. Terus di bawahnya Ishak, Ribka, di bawahnya lagi Yakub dan Lea. Rahel nggak masuk. Itu pun ada ceritanya, saya udah sharingkan itu ya. Karena Rahel itu bawa terafim bapaknya dan sebagainya itu. Ceritanya ada. Nggak masuk dia kuburan. Karena bagi konteks perjanjian lama, kuburan itu berarti kita semakin dekat dengan kuburan leluhur, semakin dekat kita kepada janji Tuhan yang berbicara kepada leluhur kita. Konteks perjanjian lama ya, jangan bawa perjanjian baru. Itu lain lagi. Kalau perjanjian baru nggak ada urusan kuburan. Dalam konteks perjanjian lama, makanya Yusuf juga nggak mau dia dikubur di Mesir. Bawa saya ke sana tulang-tulang itu nanti, sana dekat, ya. Nah, Yoas ini kuburannya tidak di pekuburan raja-raja, ya. Menyedihkan sekali ya cerita tentang Yoas ini, Raja Yoas ini, ya. Sudah ditolong demikian hidupnya ya. Tadinya dia mau dibunuh oleh Atalia, dididik oleh Yoyada dan si Yosabat ini istrinya. Kasih diurapi, diangkat menjadi raja apa sebagainya, udah semuanya lah. Dikasih istri juga, istrinya 2 itu yang bawa itu Yoyada. Yoyada yang memberikan istrinya 2 pada si Yoas. Tapi berakhir ya.
Istilahnya kalau saya melihat pergerakan kehidupan Yoas itu, harusnya kan begini ya, firman Tuhan bilang jalan orang benar seperti cahaya fajar. Kian bertambah terang dia kan, kian, artinya terus menerus bertambah terang. Ya tentu secara spiritual dulu kalau dalam konteks perjanjian baru, tapi bisa juga dalam perjanjian lama harusnya bertambah secara jasmani juga, karena berkat dalam perjanjian lama itu kan berkat jasmani. Harusnya kan begitu kalau jalan orang benar itu bergerak, tapi bergerak bertambah baik. Kalau ini Yoas bergerak juga, tapi bergerak meluncur dia ke bawah, dia bergerak apa? Nah, kita mau mengambil pelajaran lah daripada Raja Yoas ini ya. Pelajarannya begini. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu kita harus bergerak. Nah ini yang kita mau tangkap dulu ini ya. Ntar saya mau jelasin dulu mengapa kita harus bergerak seperti itu. Dan gerakannya ya harus naik ke atas, artinya bertambah terang ya. Itu gerakannya ya. Jangan, saya nanti beri contoh juga. Ya, misalnya Abraham itu bergerak, dia hidupnya dari mulai dia dipanggil dari Ur Kasdim kan. Firman Tuhan bilang kepada Abraham, tinggalkan rumah bapakmu. Ya berarti tinggalkan bapaknya. Sanak saudaramu, kaummu semuanya ya. Karena mereka ini, keluarga Abraham ini, itu menyembah dewa. Itu kan asalnya itu kan Ur Kasdim itu masuk, itu dekat dengan Babel, pecahan kerajaan Nimrod. Ya. Jadi disitulah Terah ya dengan leluhurnya itu dia karena setiap kerajaan setelah pecah itu kerajaan Nimrod itu punya dewa-dewanya sendiri. Kalau nggak salah apa dewa apa yang di Ur Kasdim itu? Dewa bulan atau dewa apa ya? Pokoknya adalah ya. Abraham harus keluar karena Tuhan mau membangun kerajaan melalui keturunan Abraham ini, Mesias ya, kerajaan Mesias. Harus keluar. Tinggalkan bapamu dalam konteks Abraham itu ya. Abraham malah dibawa bapaknya. Bahkan bapaknya memimpin. Keluarlah Terah. Ya, bapaknya Abraham itu dengan Lot. Ini Lot juga keponakan ya. Anak abangnya Abraham gitu ya. Siapa anaknya? Siapa itu? Ya. Yang udah mati duluan. Nah, Abraham melakukan kejeratan ini sehingga pergerakan dia jadi enggak seperti cahaya fajar. Malah dia mandek di Haran. Ada kota namanya Haran. Ya. Dan Abraham mandek di situ. Karena perjalanan yang kalau konteks perjanjian lama itu perjalanan itu enggak seenaknya sekarang. Kalau saya naik pesawat apa kereta atau naik mobil apa itu perjalanan lancar-lancar aja, paling macet-macet sedikit. Tapi ini enggak. Wah, perjalanan pada zaman itu pakai unta ya atau pakai kereta kalau ada apa bagusnya, ada apa, atau jalan kaki. Dan itu kalau datang gerombolan itu mau nyerang, itu sebentar aja. Siapa mau tolong di tengah-tengah padang gurun atau tengah-tengah daerah sepi ya gampang sekali kalau mau dibasmi aja itu. Makanya perjalanan itu tidak semudah itu, dan akhirnya Abraham karena bapaknya lah yang mimpin itu sebenarnya kan. Perjalanan pergerakan Abraham itu berhenti dia di Haran. Dan mati dulu bapaknya Terah itu, baru Abraham bergerak lagi. Itu karena kasih karunia Tuhan itu. Dan Abraham umurnya nggak dihitung. Yang dari Ur Kasdim ke Haran tuh nggak dihitung. Karena di situ firman Tuhan bilang Abraham berumur 75 tahun waktu di Haran. Ya. Jadi dari 75 padahal panggilan Tuhan menurut Kisah Para Rasul 7 itu adanya di Ur Kasdim. Itu khotbah Stefanus itu. Jadi Abraham sudah dapat firman dari di Ur Kasdim. Pergilah engkau keluar dari apa? Abraham bergerak taatnya di sini. Jadi umurnya 75 itu dihitungnya dari sini. Padahal dari sini ke sini itu ada berapa tahun, berapa puluh tahun barangkali kita nggak tahu. Jadi tahunya kita kan Abraham 75 dapat si Ishak umur 100. Jadi 25 tahun nunggu itu Abraham ya. Enggak 25 tahun Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu. Tapi yang di sini umurnya nggak dihitung. Karena dalam konteks perjanjian lama, kalau umur itu penting. Kalau orang mentasi menjalani kehendak Tuhan, umurnya dihitung. Lihat aja keturunan Kain. Biarpun perbuatannya baik, kalau baca itu di kitab Kejadian itu, keturunan Kain itu,
Nggak ada yang disebut umurnya, nggak berharga bagi Tuhan itu keturunan Kain, orang jahat begitu, ya. Beribadah juga Kain itu, jangan salah, ya. Kain itu beribadah, mempersembahkan juga dia, hanya waktu itu kan ditolak persembahannya itu, dia malah bunuh Habel. Kain juga bangun kota, ada perbuatannya. Bahkan keturunan Kain itu ada yang siapa itu? Ya, yang pokoknya bapak tukang tembaga, ada yang musik, ya, ada yang pertanian, itu kan ada kan? Artinya peradaban manusia itu dimulai dari keturunan Kain. Kainlah keturunan yang berbuat, bertindak. Bergerak dia, cuman arahnya ya salah, ya. Dan umurnya nggak dihitung, nggak dianggap, ya. Tapi kalau keturunan Set, ya berarti ya, karena Habel namanya kan Set. Secara lihat itu keturunannya disebut umurnya. Ini sekian tahun, itu sekian tahun. Padahal perbuatannya pun tidak disebut. Bahkan ada satu keturunan siapa, Henok disebut dia bergaul dengan Tuhan dan tidak ada lagi, dalam arti bukan diangkat ya. Nah, itu udah tahu lah. Ya. Saudara lihat di sini ya. Abraham sudah gagal dalam pergerakannya karena dia dipengaruhi oleh bapaknya. Dia tidak taat ketika dia tidak sepenuhnya taat lah ya. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, harusnya ditinggalin tuh si Lot. Tinggalin juga bapaknya. Karena Tuhan mau ada rencana bangun kerajaan melalui Abraham. Jangan dalam kerajaan yang lama ini. Ya. Dengan Lot benarnya harus pisah. Ya. Tuhan bikinlah gembalanya Lot dengan gembala Abraham berantem. Itulah cara Tuhan untuk memisahkan ini dua orang ini. Karena kita nggak bisa main-main. Kalau bergerak dengan Tuhan, nggak bisa main-main. Ya. Terutama saya udah bilang beberapa waktu, koinonia itu, fellowship kita itu dengan siapa, itu penting sekali. Ya, kita harus bergerak bersama dengan orang-orang yang juga ditetapkan Tuhan untuk bergerak bersama kita. Kalau enggak, nanti dia akan gerakan kita dengan gerakan dia beda. Ya, beda itu. Nanti bahaya dia nanti di tengah jalan. Biasanya berhenti lah itu. Nah, tapi ada juga sifat orang, kalau orang itu inginnya aman. Ingin aman ya. Jadi pergerakan Abraham itu kenapa dia terhenti, itu ada yang disebut zona nyaman atau apa ya. Pengen aman lah karena perjalanan itu kan bahaya. Ya udah aman di Haran. Mereka bisa mengumpulkan harta benda juga di situ. Ya, tapi berhentilah perjalanan iman itu. Berhentilah pergerakan Abraham bersama dengan Tuhan di Haran. Untunglah kasih karunia Tuhan tetap berlaku atas Abraham. Matilah si Terah ini, baru Abraham bergerak lagi. Nah, kita lihat Yoas ini ya. Kembali lagi dulu kepada Yoas ini ya. Pergerakan Yoas jelas gagal karena dia dipengaruhi fellowship ya. Yoas itu bukan fellowship. Lebih tepat dia dijilat ya oleh para pemimpin Yehuda. Sehingga hancurlah pergerakan dia itu. Ya. Hancur pergerakan Yoas ini ya. Padahal Tuhan itu sudah janji. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, perhatikan nih. Kalau kita selain itu ayat itu, jalan orang benar seperti cahaya fajar kian bertambah terang. Ya. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, mendapat kasih karunia ya untuk berjalan bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita tambah terang. Gak peduli masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, apapun juga penderitaan yang kita hadapi, gak peduli itu. Pendeknya dalam konteks perjanjian baru itu ya, itu artinya secara spiritual, secara batin ya, manusia batin ya kita diperbaharui, kata Paulus. Sekalipun manusia lahiriah, ya mau nggak mau ini kan tahun demi tahun manusia lahiriah kita merosot. Merosot dalam arti bukan berpenyakitan ya. Jangan samakan merosot itu artinya berpenyakitan. Enggak, ya. Kalau memang kita berjalan dalam Tuhan, diajari oleh Tuhan cara memelihara kesehatan, diajari cara makan, diajari cara tidur, diajari cara berpikir, nggak stres, apa. Ini tubuh tetap sehat. Memang kekuatannya berkurang. Ya, kalau tadinya ngangkat 20 kilo, gampang aja begini. Sekarang ngangkat termos aja mungkin udah sedikit. Kekuatannya berkurang. Tetap sehat. Tetap sehat ya. Musa waktu mati 120 tahun, itu matanya belum kabur apa semuanya ya karena ya bersama dengan Tuhan.
tetap sehat ya. Hanya merosot. Kekuatannya merosot. Tapi manusia batiniahnya diperbaharui hari lepas hari. Nah, ini dia. Itulah janji Tuhan bagi kita yang berjalan, mendapat kasih karunia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan tuh selalu bertindak, nggak pernah dia bertindak 2 kali hal yang sama. Enggak. Tuhan selalu bertindak lebih baik. Ini saya pernah kasih beberapa seri itu, pelajaran tentang itu ya. Kalau kita lihat ya, perjanjian lama, Tuhan bertindak kan. Bikin perjanjian di Keluaran 1920 bersama dengan Israel ya. Gunung Sinai, perantaran Musa. Kemudian perjanjian lama gagal. Intinya karena Israel itu gagal ya, menyembah berhala, ya, dia minta raja pada waktu yang tidak tepat. Gagal, dibuanglah ya. Tapi Yeremia 31:31, Tuhan membuat perjanjian baru yang lebih baik pada Israel. Itu kitab Ibrani itu bilang, ceritain tuh. Ibrani itu satu kitab yang kata kuncinya tuh better, lebih baik. Artinya perjanjian lama tuh lebih baik, perjanjian baru itu lebih baik daripada perjanjian lama. Tuhan bertindak lebih baik. Perjanjian lama tuh hukumnya di luar, ya. Perjanjian baru di dalam batin. Dibandingkanlah di sini antara Yesus dengan malaikat, Yesus dengan Musa, Yesus dengan Harun dengan imam besar. Yesus itu lebih baik. Udah pastilah itu. Jadi aturan, banyak orang Kristen nggak ngerti. Bahkan pengajar Alkitab nggak ngerti loh ini loh. Disangka Tuhan berbuat 2 hal itu sama. Enggak. Buktinya dibilang lagi kita ini soal perpuluhan suku Lewi, aturan-aturan Harun itu kan keimaman aturan Harun. Tuhan buat lebih baik lagi, keimaman aturan Melkisedek. Itulah gereja, itulah kita. Kita ini imam memang aturan Melkisedek, tapi dibawa-bawanya karena pengen duit. Nah ini pengen duit itu udah jelas tuh khotbah itu, pengen duit. Udah pasti tuh. Kenapa dia pengen duit? Tapi walaupun dia nggak sadar. Banyak para pengkhotbah bicara di sini soal perpuluhan, soal kami suku Lewi lah, macam-macam. Karena ini dia ingin duit. Otaknya dikuasai duit, akhirnya dia ngomongnya begitu. Padahal Tuhan sudah bertindak lebih baik. Perjanjian lama ini diganti dengan yang baru. Imamnya ini yang imam aturan Harun diganti dengan aturan Melkisedek. Ya, imam aturan Melkisedek inilah yang dia bawa anggur, bawa roti. Ya, kalau dikatakan Yesus itu pelayanannya firman dan roti lah. Ya, mujizat 5 roti 2 ikan. Kalau Yesus bisa bikin mujizat, kalau kita nggak ada ya udah 5 roti 2 ikan itu kita belajar memberi. Kita bukannya harus ngasih firman terus minta duit. Nggak ada itu. Ya, ngajarin orang belikan, bayar perpuluhan, bayar buah sulung, bayarin. Itu udah narik orang, narik duitnya lagi. Nah, itu udah bangun kerajaan sendiri itu. Nanti Tuhan Yesus terus terang itu dengan yang hamba-hamba begini nih. Ya, sekalipun hebatnya apapun dia, tarik orang bisa puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Yang terbesar itu 600 ribu yang saya dengar terakhir itu. Tarik uang misalkan ratusan miliar, triliun bahkan. Dianggap berkat itu dalam kekristenan kan. Padahal kita bilang itulah kebodohan, ya, kebebalan. Melayani tapi tarik orang, tarik duitnya lagi, bangun kerajaan sendiri. Nanti itu lihat. Kita lihatlah. Kita akan saling kenal kok. Nama saya tetap Wirnawan. Nama saudara saya kenal, saya tetap kenal istri saya kenal anak-anak saya kenal teman-teman saya semua. Kita menghadap pengadilan Kristus, mati tubuh ini tubuhnya ya, kayak ganti pakaian aja. Kalau kita ketemu sama orang kan, namamu Abraham, namanya Abraham. Petrus nama ya, makanya kalau namanya kurang bagus itu diganti dulu. Misalnya Simon, ini kan Simon itu artinya bulu yang begini ya, diganti dulu kayak Petrus, batu karang ya. Sama, kita saling kenal. Makanya disitulah di hari penghakiman itu sebagian dipermalukan, sebagian dipermuliakan. Gak main-main ini kehidupan itu ya. Berjalan bersama dengan, sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan itu berarti manusia batiniah kita dalam konteks yang baru ya, manusia batiniah kita diperbaharui hari lepas hari, karena Tuhan selalu dia bertindak, dia bergerak. Tuhan itu tidak berubah, tapi dia bergerak dalam tindakannya. Yesus bilang, Bapakku bekerja. Ya, orang Yahudi kan pengertian sabat itu, orang Yahudi ini, ahli-ahli agama ini kan ngawur, pokoknya ahli agama itu salah menafsir aja udah. Karena agama itu salah satunya ingin aman.
Ya, kalau orang udah ngumpulin orang sini dapat bangun gedung, dia jadi bangun kerajaan sendiri, dia udah rasa aman, dia makin ngawur itu ajarannya biasanya. Makin ngawur. Karena Tuhan itu bergerak. Ya, Tuhan bergerak, ya. Di situ Yesus ditanya, dia bilang melanggar sahabat apa, Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang. Artinya Tuhan itu memang tidak berubah, jelas itu. Tapi Tuhan berkarya di dalam waktu dan bergerak di dalam waktu. Terus Tuhan itu bergerak. Jadi saudara dan saya, umat pilihan Tuhan, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita bergerak. Semakin baik ya. Jangan bergeraknya kayak Yoas. Makin malah jatuh dia, nggak karu-karuan ya. Mempermalukan dan udah gagal banget dah. Ya. Jadi Tuhan selalu berbuat lebih baik. Kalau perjanjian lama gagal, Tuhan bikin yang baru. Perjanjian baru. Keimaman aturan Harun gagal, ganti keimamatan aturan Melkisedek. Ini jarang dikotbahin dalam dunia kekristenan. Kenapa? Karena dunia kekristenan pengen perpuluhannya itu loh. Saya terus terang aja nih. Siapa yang ngajarin aku ini suku Lewi lah, aku ini, padahal dari mana hubungannya suku Lewi? Orang Israel aja udah nggak bayar perpuluhan lagi karena perpuluhan itu hasil bumi. Oh, kok di sini diajarin perpuluhan itu gaji. Orang udah cinta duit sih. Dia buah sulung katanya. Buah sulung itu orang pilihan Tuhan itu. Udah di Yakobus itu. Kita sebagai ciptaan sulung, buah sulung. Dibilang sini buah sulung gaji per Januari. Tiap tahun Januari itu gajinya, itu bayar kau ke sini. Tapi orang kayak gini dihormati di dalam dunia kekristenan. Oh, disanjung-sanjung kayaknya, diurapi Tuhan. Padahal ajarannya ngawur nih minta ampun. Gak ngerti cara kerja Tuhan, gak ngerti prinsip Tuhan. Tapi kenapa itu gak ngerti? Saya hanya bisa menjawab nih, terus terang. Karena uang dan jabatan. Saya ulangin lagi ya. Uang dan jabatan membutakan. Karena ini perkaranya gampang kok. Ya, enggaklah selalu susah-susah banget. Ngebedain ini perjanjian lama gagal, Tuhan bikin yang baru. Keimamatan Harun gagal, Tuhan ganti keimamatan Melkisedek, yaitu Yesus. Itu enggaklah seribet-ribet banget. Saya bisa loh kalau saya bicara nih sama anak umur 5-6 SD, asal jangan otaknya, enggak ada lagi otaknya cinta uang, cinta jabatan ya. Saya kasih waktu, berikan saya waktu 10 menit, saya akan jelaskan, mereka akan ngerti. Saya akan tanya di sini, bisa nggak perpuluhan diajarkan dalam konteks perjanjian baru? Mereka akan jawab tidak. Dan sudah tahu juga alasannya kenapa. 10 menit aja. Tapi kalau pengajar nih, teolog-teolog, bahkan ini banyak yang bicara nih. Bicara soal apa? Tanpa, ini konteks itu. Kalau konteks itu, konteks perjanjian di sini, nggak dia ngerti. Sebabnya satu saja. Kenapa nggak ngerti? Karena uang dan jabatan membutakan mata itu. Makanya kalau pengajar palsu itu buta matanya, udah nggak bisa lagi. Kayak Bileam, ngajar demi duit, bernubuat demi duit. Udah dia nggak, itu keledai udah lihat itu Bileam. Kalau dia ngomong, Bileam itu ada malaikat mau mancung kepala kita. Kalau kau maju terus, jalan terus di jalan ini, kau kan kepancung. Tapi Bileam nggak bisa lihat. Malah dia marah sama keledai. Apa sih ini keledai kok? Ganggu perjalananku aja. Nah itu. Keledai udah bisa melihat, Bileam nabi cinta duit nggak lihat. Sama pengajar-pengajar dalam dunia kekristenan gitu juga. Kalau udah dengan duit, udah dengan banyak pun uang, duit, udah nggak. Kalau saya bilang, umat pilihan Tuhan sih nggak akan dengerin itu. Ya, itu ngapain dengerin gue? Nggak karu-karuan kok. Ya. Kita dibukakan Tuhan karena kita dapat kasih karunia saya. Dipanggil, dipilih, dapat kasih karunia untuk melihat Tuhan berbuat selalu lebih baik. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan yang bergerak semakin baik. Dalam konteks kita perjanjian lama, perjanjian baru, manusia batinnya kita semakin diperbaharui. Ya, juga waktu Musa itu ngelihat penyembahan berhala orang Israel, dibantinglah 2 loh batu itu kan, ceritanya itu. Dibanting, Tuhan bilang, udah. Karena memang Tuhan juga, sebenarnya marahnya Musa itu mengekspresikan marahnya Tuhan. Lain dengan waktu Musa marah, pukul batu dengan tongkat itu salah Musa. Dia nggak menguduskan Tuhan, artinya nggak dipisahkan antara perasaan Musa dan perasaan Tuhan. Tapi kalau dalam kasus 2 loh batu itu dibanting sama Musa, itu sama, perasaan Tuhan dengan perasaan Musa sama.
Murka dia terhadap orang Israel. Dan akibatnya Tuhan bilang, bikin lagi yang baru, 2. Tapi Musa bikin tabut. Lain ya, bukan yang dibikin Bezaleel atau yang dibikin apa, siapa tuh yang ahli-ahli itu yang apa, yang diurapi bikin tabut itu. Bukan itu. Ini tabut yang dibikin Musa khusus untuk naruh 2 loh batu baru itu. Artinya, loh batu lama tanpa tabut yang dibuat Musa, dan di sini yang baru, loh batu baru itu ada tabutnya supaya lebih terpelihara. Artinya Tuhan selalu berbuat lebih baik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu. Makanya kalau berjalan bersama dengan Tuhan ya kuncinya jangan nih mau pertama fellowship. Fellowship itu bahaya. Kalau kita fellowship dengan orang yang nggak benar, nggak bisa. Berhenti perjalanan kita. Kayak Yoas itu. Fellowship dengan para pemimpinnya yang Yehuda itu nggak benar. Ya. Dan juga jangan punya rasa aman gitu loh, rasa aman palsu, zona nyaman. Biasanya orang ngomong gitu. Dia udah sampai ke zona nyaman, itu orang nggak ada kemajuannya lagi tuh. Khotbahnya bisa 10 tahun yang lalu begitu, sekarang pun begitu. Nggak ada lagi pewahyuan yang baru, nggak ada lagi sesuatu yang baru lah. Udah itu aja. Ya, sudah nyaman soalnya. Gedung sudah ada, pengikut sudah banyak, fasilitas banyak. Udah semuanya dah. Emang manusia tuh suka dengan yang begitu. Agama itu menyebabkan nyaman, ya. Agama itu kan religare, ya, dalam istilah Latin itu re itu diulang, ligare diikat. Jadi kalau orang beragama tuh kayak bayi, kalau saya ngelihat bayi itu kalau di apa dulu ada satu budaya itu di bedong itu dibungkus diikat gitu. Diikat dia sebenarnya nggak bergerak dia. Tapi dia merasa nyaman, ya. Enak, kayak ada yang meluk dia, ada yang jagain dia, ada yang gimana. Padahal enggak, itu di bedong itu diikat. Nggak bisa bergerak. Kalau orang yang dewasa yang bertumbuh malah nggak mau dia diikat begitu. Ya. Nah ini orang yang beragama ini kayaknya nyaman. Yang penting datang hari Minggu ya, datang ikutin liturgi, bayar apa yang perlu dibayar, nyaman dia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, padahal dia nggak bergerak. Nggak maju dia. Pewahyuannya itu terus. Ini saya nggak ngeledekin, tapi itulah kenyataannya. Oke lah, kesimpulannya, saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita pasti bergerak. Dan bergerak ke arah yang lebih baik. Haleluya. Amin.